Ya, oke. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Jadi di sini kita akan membahas materi fisika mengenai ujian masuk ke UM-UGM. Jadi pada kali ini kita akan bahas mengenai elastisitas. Jadi sebelum kita masuk ke soal, perlu diketahui bahwa suatu bahan yang terbuat dari suatu benda yang terbuat dari bahan yang sama itu akan memiliki elastisitas atau modulus yang sama besar. Nah, di mana sebelumnya elastisitas itu bisa dituliskan atau dilambangkan dengan E, yang mana rumusnya bisa kita tulis dengan F gaya dikali dengan panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang dikali dengan perubahan panjang. Nah, di sini. Oke, jadi ini rumus dasar elastisitas yang digunakan. Dengan E di sini merupakan modulus yang, F nih gaya, L nih panjang mula-mula, A ini luas penampang, dan delta L di sini delta L adalah perubahan panjang. Oke. Nah, sekarang baru kita akan mulai membahas ke soal. Di soal ini dikatakan dua buah batang A dan B terbuat dari bahan yang sama. Oke, jadi sini kata kunci terbuat dari bahan yang sama. Jadi kalau terbuat dari bahan yang sama, otomatis elastisitas atau elastisitas dari suatu benda, jadi E1 akan sama dengan nilai E2. Atau di sini pakainya A dan B, berarti EA akan sama dengan EB. Nah, terus di mana EA ini bisa kita ganti rumusnya dengan F A dikali LA per AA dikali dengan delta LA. Nah, kalau EB-nya berarti kita ganti dengan FB dikali dengan LB per AB dikali dengan EB, delta LB. Nah, di sini kita cek lagi di soal apa yang diketahui dari soal. Dalam keadaan netral atau bebas, jadi dalam keadaan netral atau bebas, batang B memiliki panjang 2 kali panjang A. Berarti dari sini kita ketahui bahwa LB nilainya katanya adalah 2 kali LA. Nah, berikutnya, luas penampang A itu 2 kali luas penampang B. Berarti A-nya A dikatakan 2 kali A-nya B. Jika kedua batang ditegangkan dengan gaya yang sama, di sini kata kuncinya lagi ditegangkan dengan gaya yang sama. Dengan demikian nilai FA sama dengan nilai FB, atau boleh kita coret FA coret dengan FB karena nilai sama besar. Nah, maka batang A bertambah panjang sebesar X, artinya delta LA-nya sebesar X, sementara pertambahan panjang B-nya delta LB-nya sebesar Y. Nah, dengan demikian, jadi rumus ini kita bisa masukkan langsung ke rumus. LA, panjang mula-mula, biarkan LA karena LB yang diganti, berarti dalam bentuk LA, dibagi dengan AA, luas A mula-mula katanya 2 kali AB, berarti 2 dikali dengan AB. Sementara delta LA, pertambahan panjang logam A, batang A, sebesar X. Oke, kita ganti dengan X. Sama dengan LB-nya, kalau LB berarti 2 kali LA per delta AB-nya dibiarkan AB, terus delta LB pertambahan panjang benda B dikatakan sebagai Y, berarti kita ganti di sini dengan Y. Dengan demikian kita bisa coret yang sama, LA dengan LA habis coret, kemudian AB dengan AB habis coret. Nah, berarti sini 1 dikali dengan Y, berarti hasilnya adalah Y. Sama dengan, berarti ini 2 dikali X dikali dengan 2 lagi 1. Berarti 2 kali X kali 2, berarti 4X. Nah, dengan demikian, jawaban yang paling tepat, Y sama dengan 4X, yaitu adalah option E ya. Ya, oke. Jadi di soal berikutnya, kita masih membahas mengenai elastisitas, tapi dengan tipe soal yang berbeda. Ini masih di soal UM-UGM. Nah, dikatakan sebuah silinder terbuat dari bahan elastis. Nah, jadi terbuat dari bahan elastis. Penampang silinder awalnya mula-mula jadi 1 cm, sedangkan panjangnya 20 cm. Tetapan elastis silinder itu 0,8. Jika bahan itu dilubangi dengan bahan berupa silinder pula yang memanjang sepanjang sumbu silinder. Nah, jadi kita asumsikan gambarnya kurang lebih ini misalnya merupakan sebuah silinder.
Nah, ini misalkan sebuah silinder. Nah, kemudian jadi sepanjang silinder ini di dalamnya dilubangin. Nah, jadi dalam ini dilubangin. Nah, ini dilubangin kurang lebih. Nah, dilubangin sampai habis dilubangin. Nah, berikutnya dengan katanya jari-jari lubangnya 0,5 cm. Berapakah tetapan elastis silinder dengan lubang tersebut? Nah, jadi pertanyaannya berapakah kira-kira tetapan elastis silinder ketika sudah dilubangin? Nah, di sini kita ketahui bahwa bahan silindernya tidak diganti, hanya saja dilubangin. Dengan demikian, maka elastis atau E yang pertama sebelum dilubangin akan sama dengan elastisitas setelah dilubangin, sama dengan nilai E2. Kita tadi mengetahui bahwa rumus E itu sama dengan F kali L per A kali delta L, gini kan? Nah, sementara di soal kalian tidak ada nilai F-nya, tapi adanya K, adanya konstanta. Nah, dengan demikian, jadi rumus ini tidak bisa kita gunakan. Jadi rumus ini tidak bisa kita gunakan, kita harus memecah rumusnya menjadi rumus yang lebih sederhana. Di mana nilai F, jadi saya tulis di sini, nilai elastisitas tadi rumusnya sama dengan F kali L per A kali dengan delta L. Tapi kita tidak mempunyai nilai F. Dengan demikian, nilai F ini kita bisa ganti. F ini kita bisa ganti rumusnya dengan K konstanta dikali delta L per, nah ini L nya lagi 1 ya, kali L lagi 1 per A nya tetap A, delta L tetap delta L, sehingga delta L dengan delta L bisa kita coret. Nah, dengan demikian rumus E yang baru, jadi kalau ada konstanta, jadi rumus elastisitas yang digunakan K dikali L dibagi dengan A. Oke, jadi di sini silakan kita ganti sekarang rumus yang kalian gunakan di sini. Jadi elastisitas yang digunakan di sini jadi K kalau di K1 dikali dengan L1 dibagi dengan A1. Sama dengan yang kedua, berarti K2 dikali L2 per A2. Nah, ini. Oke, terus kita cek di sini bahwa panjang silindernya tidak berubah, hanya saja di dalamnya ditambahkan dengan lubang. Dengan demikian, L1 dan L2 bisa kita coret. L1 dicoret, L2 dicoret. Nah, di sini masih tersisa ada A. A tersebut merupakan luas penampang. Nah, kita tahu bahwa silinder luas penampangnya berbentuk lingkaran. Dengan demikian, A-nya kita ganti dengan A lingkaran, luas lingkaran. Jadi K1 per A-nya luas lingkaran adalah V R1 dikuadratkan sama dengan K2-nya biarkan K2, A2-nya berarti V kali R2 dikuadratkan. Nah, V dengan V kita coret habis, coret. Nah, terus K1 kita lihat konstanta atau ketetapan silinder yang pertama, di ketetapan elastis silinder pertama sebelum dilubangin katanya nilainya 0,8. Oke, kita ganti K1-nya dengan 0,8. Sementara R1, jari-jari silinder sebelum dilubangin juga jari-jarinya berapa? Nah, ini jari-jarinya katanya silinder memiliki jari-jari 1 cm. Berarti mula-mulanya kita gunakan 1 kuadrat. Kenapa kita tidak rubah satuan? Karena jari-jari setelah dilubangi juga dalam satuan senti, jadi bisa disederhanakan. Oke, sama dengan K2 mau kita cari, nilainya K2 per R2 kuadrat. Nah, R2 di sini berarti jari-jari silinder yang masih utuh. Nah, jadi caranya pertama jari-jari utuhnya adalah 1, sekarang dikurangi dengan jari-jari lubang. Jari-jari lubang kita adalah 0,5 dikuadratkan. Nah, berarti jawabnya ini adalah 0,8. 1 kuadrat dibagi dengan 1 sama dengan K2. 1 dikurang 0,5 berarti 0,5. 0,5 dikuadratkan berarti sama dengan 0,25. Nah, 0,25. Nah, dengan demikian di sini berarti nilai K2 itu sama dengan 0,25 nah, dikali dengan 0,8.
Ya 0,25 dikali dengan 0,8 ya 0,25 dikali 0,8 atau 0,25 kita tulisnya seperempat kali 0,8. Jadi jawabannya adalah 0,2 ya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah A. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita akan lanjutkan di soal yang berikutnya. Ini masih tentang elastisitas dari ujian masuk UM-UGM. Nah, di sini tipe soalnya agak berbeda sedikit. Dikatakan sebuah selang terbuat dari bahan elastis yang memiliki panjang 1 meter. Kemudian, 1 meter, jari-jari rongganya kata 1 cm, tetapan elastis silinder itu adalah 0,6. Artinya tetapan elastis dari selang ini adalah 0,6. Nah, jadi jika selang itu diisi sepenuhnya dengan bahan elastis lain yang bermodulus yang 2000, tentukan tetapan elastis selang dan isinya. Nah, jadi pertanyaannya berapakah katanya tetapan elastis selang setelah diisi dengan bahan tertentu. Nah, jadi tetapan elastis total, jadi K total, nah, itu sama dengan tetapan elastis selang-selang ditambah dengan tetapan elastis isi. Nah, jadi tetapan elastis dari isinya. Nah, jadi tetapan elastis dari isi. Nah, terus sekarang tetapan elastis selang sudah ada di soal, nilainya 0,6. Yang belum ada adalah tetapan elastis dari isi. Nah, sekarang dari mana kita nyari tetapan elastis dari isi ini? Kita ketahui bahwa isi tersebut, nah jadi diisi sepenuhnya dengan bahan elastis lainnya bermodulus yang 2000. Nah, berarti ada nilai elastisitas, ada nilai modulus yang. Berarti ada nilai E yang diketahui nilainya katanya 2000 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi Newton per meter kuadrat. Dari sini kita bisa mencari nilai elastisitas dari isi. Nah, berarti nilai E ini kita tadi masih ingat kan? Pada sebelumnya E itu rumusnya kalau ada K, ada konstanta, berarti K dikali L per A. Nah, jadi katanya sekarang mau diisi penuh. Nah, jadi diisi sepenuhnya, otomatis nilai L isi ini sama dengan nilai panjang dari selang, yaitu sepanjang 1 meter. Nah, jadi ini nilai sama dengan 2000 ya, 2000. Oke, sekarang kita nyari K karena kita membutuhkan K sama dengan 2000 dikali A dibagi dengan L. Nah, di mana nilai L di sini kata tadi nilainya adalah 1 meter. Jadi 2000. Nah, A selang berbentuk silinder, berarti A ini kita bisakan luas lingkaran, berarti V kali R kuadrat. Nah, berarti kita masukkan sekarang per L-nya kata panjang selangnya adalah 1 meter per 1. Nah, berarti dari sini kita menemukan jawaban 2000 kali V kali jari-jarinya. Nah, jari-jarinya katanya sepanjang 1 cm. Nah, berarti 1 kali 10 pangkat minus 2. Karena kita harus rubah dia dalam satuan meter ya, jadi SI. Nah, dikuadratkan. Jadi hasilnya 2000 kali V. Jadi 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadinya 10 pangkat minus 4. Nah, jadi ini boleh kita coret. Ininya coret nolnya coret 3, ini berarti 10 pangkat min 1. Jadinya ini coret 3, berarti ini jadinya 10 pangkat min 1. Berarti 2 kali V-nya ini sini adalah 3,14. Nah, jadi kali 10 pangkat minus 1. 14 ya, sorry, 3,14. Jadi 3,14 dikali dengan 2 berarti 6,28. 6,28 kali 10 pangkat min 1 berarti jawabannya adalah 0,628 ya. Oke. Jadi setelah dari sini, jadi kita udah tahu mengetahui nilai K isinya. Jadi setelah kita tahu K isinya, sekarang kita masukkan ke yang sebelumnya. Jadi K selang nilainya adalah 0,6 ditambah dengan K isinya. K isinya katanya nilainya 0,628. Sehingga tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 1,228 ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C. Ya, bisa dipahami kan? Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa kalian tanyakan di kolom komentar.
Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Oke, terima kasih, selamat dan semangat belajar.